semua yang membutuhkan. Kita berusaha berikan yang terbaik, layanan inklusif untuk semua. Kota Magelang adalah sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah yang berada di tengah kawasan Purwomanggung, Purworejo, Magelang, dan Temanggung. Visi Kota Magelang adalah Kota Magelang yang maju, sehat, dan bahagia. Meskipun luas wilayahnya sangat kecil, yakni 18,54 km persegi, Kota Magelang memiliki keunggulan kompetitif di bidang jasa dan segudang prestasi. Salah satu prestasi yang cukup membanggakan adalah peringkat 1 nasional kategori kota dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 dan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, peserta dari pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 4 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan tema nasional PKN tingkat 2 tahun 2024, yaitu penguatan peran kepemimpinan nasional dalam transformasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan visi Indonesia tahun 2029. Dan selaras dengan tema PKN tingkat Jawa Tengah Angkatan 4 tahun 2024, yaitu transformasi tata kelola pelayanan publik untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Maka saya mengangkat judul Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Kelompok Rentan melalui Yakiniku, Pelayanan Kesehatan Inklusif Klaster Khusus di Kota Magelang. Hal-hal yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul ini adalah yang pertama, arahan dari Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi. Bahwa sebagai pemimpin, kita harus mengupayakan birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk dalam hal kualitas pelayanan publik. Yang kedua, untuk mewujudkan visi Kota Magelang menjadi Magelang yang maju, sehat, dan bahagia, ada amanat kepada Dinas Kesehatan Kota Magelang untuk mewujudkan misi kedua, yakni memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik pada kelompok rentan sangat dibutuhkan, karena sebagian besar sasaran SPM kesehatan adalah kelompok rentan, dan hal ini sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah untuk mempertahankan prestasi Kota Magelang sebagai peringkat 1 nasional kategori kota, dalam hal kepatuhan terhadap standar pelayanan publik selama 2 tahun berturut-turut, maka dibutuhkan banyak upaya dan inovasi pelayanan publik termasuk bagi kaum rentan. Untuk itulah hadir proyek perubahan Yakiniku, Pelayanan Kesehatan Inklusif Klaster Khusus di Kota Magelang. Sebuah konsep paradigma pelayanan kesehatan inklusif yang berpihak pada kaum rentan, baik itu lansia, anak-anak, ibu hamil, maupun kaum difabel, untuk mewujudkan Kota Magelang sehat, inklusif untuk semua. Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik pada kelompok rentan melalui Yakiniku, Pelayanan Kesehatan Inklusif Klaster Khusus di Kota Magelang. Tujuan dari proyek perubahan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kelompok rentan melalui layanan kesehatan inklusif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka disusun dalam pentahapan kinerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Manfaat dari proyek perubahan ini berupa manfaat pentahelik dan manfaat ekonomi. Bagi pemerintah daerah adalah pencapaian standar pelayanan minimal, peningkatan indeks kepuasan masyarakat, terwujudnya kebijakan pelayanan inklusif, dan meningkatnya nilai kepatuhan standar pelayanan publik. Bagi masyarakat adalah kemudahan akses pelayanan. Bagi akademisi adalah manfaat teoritis, data dan informasi, serta referensi praktik baik pelayanan publik. Bagi media, tersedianya bahan berita dan informasi pelayanan masyarakat. Bagi lintas sektor terkait, tersedianya data dan informasi kebutuhan pelayanan publik, standar pelayanan, tersedianya forum komunikasi dan koordinasi.
Adapun manfaat ekonomi adalah optimalisasi pendapatan BLUD, efisiensi ongkos rawat jalan pasien, dan termanfaatkannya unit kos rawat jalan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Strategi penyelesaian masalah telah melewati tahapan analisis masalah, diagnosis organisasi, analisis lingkungan strategis, pemenuhan kriteria inovasi, alur pikir yang sistematis, dan pentahapan. Stakeholder yang terlibat terdiri dari stakeholder utama, internal, eksternal pemerintah, dan eksternal non-pemerintah. Semua stakeholder telah dianalisis pengaruh dan kepentingannya, serta dilakukan strategi komunikasi atau mobilisasi untuk meningkatkan pengaruh dan kepentingannya. Dalam tata kelola proyek perubahan, project leader disupport oleh mentor, coach, dan tim efektif yang luar biasa. Strategi marketing dalam proyek perubahan Yakiniku terdiri dari produk, promosi, price, anggaran, customer, branding. Berikut ini adalah dokumentasi implementasi milestone jangka pendek proyek perubahan Yakiniku yang dilaksanakan selama 60 hari. 1. Pembentukan tim efektif. 2. Survei harapan dan kebutuhan masyarakat. 3. Fasilitasi FGD. 4. Advokasi lintas sektor. 5. Penyusunan rancangan peraturan wali kota tentang pelayanan kesehatan inklusif klaster khusus kelompok rentan di Kota Magelang. 6. Penyusunan rancangan instruksi wali kota tentang optimalisasi pelayanan kesehatan inklusif bagi kelompok rentan di Kota Magelang. 7. Penyusunan rancangan SK Wali Kota tentang penetapan tim pelayanan kesehatan inklusif terpadu bagi kelompok rentan di Kota Magelang. 8. Pengembangan Kampung Santun Lansia di Lokus Pilot Project, Kecamatan Magelang Utara, Kelurahan Kramat Selatan, RW 10. 9. Pilot Project Gerakan Sayang Ibu He4C 4Yes 1 No. 10. Diseminasi informasi. 11. Launching inovasi. 12. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan. Dan 13. Monitoring evaluasi. Dalam implementasi proyek perubahan ini terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran, sarana prasarana, waktu, dan tenaga. Tapi semua itu bisa teratasi dengan integrasi kegiatan, kolaborasi, komunikasi efektif, koordinasi, advokasi, penyesuaian jadwal kegiatan, dan penguatan stakeholder. Dalam adopsi proyek perubahan ini dilakukan pengembangan kompetensi tim efektif antara lain melalui brainstorming, coaching, mentoring, FGD, e-learning, self-learning, sosialisasi, bimbingan teknis, webinar, supervisi atau pendampingan, dan rembuk warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, rahayu, berkah dalam salam. Saya Dr. Aziz, Wali Kota Magelang, mendukung proyek perubahan dari Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, yaitu strategi peningkatan kualitas pelayanan publik pada kelompok rentan melalui Yakiniku, pelayanan kesehatan inklusif klaster khusus di Kota Magelang. Pelayanan kesehatan yang baik merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan public goods untuk menjamin tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan strategi pelayanan kesehatan inklusif yang bisa menjangkau semua sasaran, terutama kaum rentan. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat untuk mewujudkan Kota Magelang yang sehat, inklusif untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Ki Haji Muhammad Mansur, MAG, Wakil Wali Kota Magelang, mendukung proyek perubahan dari Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang yang berjudul Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Kelompok Rentan melalui Yakiniku, pelayanan kesehatan inklusif klaster khusus di Kota Magelang. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat untuk mewujudkan Kota Magelang sehat, inklusif untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nida Rohmawati MPH, Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan, mendukung proyek perubahan dari Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang,
strategi peningkatan kualitas pelayanan publik pada kelompok rentan melalui Yakiniku, yaitu pelayanan kesehatan inklusif klaster khusus di Kota Magelang. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat dalam mewujudkan Kota Magelang sehat dan inklusif untuk semua. Salam sehat, bugar dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Praetno, Ketua DPRD Kota Magelang, mendukung proyek perubahan dari Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang yang berjudul Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Kelompok Rentan melalui Yakiniku, pelayanan kesehatan inklusif klaster khusus di Kota Magelang. Semoga proyek perubahan ini bermanfaat untuk mewujudkan Kota Magelang sehat, inklusif untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sumil, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, mendukung proyek perubahan Yakiniku, inovasi yang luar biasa dari Ibu Istiqomah yang pada saat ini mengikuti iklannya di BPSDMD. Kemudian harapannya adalah layanan ini menjadi layanan unggulan di sana dan kemudian dapat dilakukan replikasi di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Selamat Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmadani dari Persatuan Wartawan Indonesia Kota Magelang. PWI Kota Magelang memberikan dukungan untuk proyek perubahan dari Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, melalui sebuah karya yang penuh makna dengan judul Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Kelompok Rentan melalui Yakiniku atau pelayanan kesehatan inklusif klaster khusus di Kota Magelang. Kami percaya melalui proyek perubahan ini pelayanan kesehatan secara inklusif dapat dirasa dari anak kecil hingga lansia di usia senja. Ini merupakan strategi peningkatan kualitas kesehatan yang utama. PWI Kota Magelang siap menjaga, tak hanya menjadi pelita tetapi juga menopang dengan informasi dan fakta. Tak hanya memberikan kabar secara luas tetapi juga rinci dan jelas agar memberikan manfaat kepada masyarakat secara jelas. Selain itu, mari bersama memberikan dukungan untuk proyek perubahan dengan Yakiniku, masa depan kita tanamkan. Semoga manfaatnya terasa dan merata di setiap sudut kota. Kota Magelang sehat untuk semua dengan hati tulus dan kerjanya. Rasa terbantu sekali atas Yakiniku. Terima kasih atas Siti membuat bantuan untuk saya datang ke rumah saya. Saya terima kasih. Key sukses faktor dari proyek perubahan ini, perencanaan yang baik menjadi kunci keberhasilan sebuah proyek perubahan. Adanya ketangguhan untuk memperjuangkan terwujudnya gagasan perubahan, kolaborasi dan sinergi serta dukungan banyak pihak, serta komitmen yang luar biasa dari semua stakeholder untuk mendukung proyek perubahan. Lesson learned dari proyek perubahan ini kita bisa belajar, manajemen perubahan memerlukan kepemimpinan strategis, kepemimpinan digital, dan kepemimpinan kewirausahaan. Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi kaum rentan membutuhkan komitmen penuh dari pentahelix. Potensi dan keunggulan kompetitif yang ada di Kota Magelang tidak boleh menjadikan pemerintah daerah mudah puas, karena pada kenyataannya masih banyak celah dan kekurangan yang harus selalu diperbaiki. Pemerintah daerah harus mempunyai persepsi yang benar terkait kebutuhan dan harapan kelompok rentan, sehingga kebijakan dan pelayanan yang diberikan benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan dan bersifat inklusif. Sebaik apapun inovasi yang dijalankan, butuh partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam proyek perubahan Yakiniku, terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi yang dipraktekkan, yakni manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan yang terpenting, peningkatan kualitas pelayanan publik. Demikianlah gambaran implementasi proyek perubahan ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Masih ada milestone jangka menengah dan jangka panjang yang harus diselesaikan. Dengan komitmen dan dukungan semua pihak, insya Allah akan terwujud peta jalan dan strategi pelayanan kesehatan inklusif di Kota Magelang yang holistik dan terintegrasi. Layani dengan empati karena kita peduli. Kota Magelang sehat,
inklusif untuk semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inklusif untuk semua.